Jadi berakal itu sesungguhnya pemahaman Al-Quran. Karena akal itu pemahaman Al-Quran, maka akal itu pasti benar. Dan itu adanya di dalam kolbu. Gitu. Jadi berbeda berakal dan berpikir tadi. Ya, monggo-monggo silakan. Tanya Pak Rahmat, mohon maaf. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di ayat Al-Quran itu kan sering di akhirnya itu ada kata-kata ya tafakarun, kemudian afala takilun. Itu maksudnya bagaimana? Ya, kalau takilun itu artinya berakal. Kalau ya tafakarun itu berpikir, gitu. Jadi maksudnya itu peringatan bagi berpikir yang ada di kepala. Peringatan bagi akal yang ada di dalam kolbu. Jadi berpikir itu tempatnya di kepala, berakal itu tempatnya di dalam kolbu. Nah, sehingga pusat kebenaran itu ada di dalam akal. Coba kita lihat di surat Yusuf ayat 2. Surat 12 ayat 2. Sesungguhnya kami menurunkan berupa Al-Quran berbahasa Arab agar kamu mengerti. Ta'qilun. Ya. Ya, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an dalam bahasa Arab supaya kalian berakal. Jadi berakal itu sesungguhnya pemahaman Al-Qur'an. Karena akal itu pemahaman Al-Qur'an, maka akal itu pasti benar. Dan itu adanya di dalam kolbu gitu. Jadi berbeda berakal dan berpikir tadi. Berakal pasti benar, berpikir ya tadi nasihatin kadzibatin khati'ah ya. Jadi pembohong, pendusta ya banyakkan salahnya lah. Tapi yang jelas bahwa berpikir itu tidak pernah akan menembus yang namanya akhirat. Karena berpikir itu sesungguhnya sumbernya adalah hawa nafsu. Nah, coba kita lihat di surat 45 ayat 23 dan 24. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya? Maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Tetapi mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka hanyalah mendukung. Ya, jadi itu menunjukkan bahwa hawa nafsu itu hanya kelas dunia saja. Jadi akhirat itu buta, dia nggak punya. Jadi itu hawa nafsu itu kalau sudah dominan menjadi pemimpin di dalam diri kita, maka kolbunya itu dikunci mati oleh Allah. Jadi pusat kebenaran dikunci mati sama Allah Subhanahu wa taala. Cuma Hawa ini bodoh tapi ngaku pinter. Dia nggak tahu akhirat tapi sok tahu akhirat gitu. Padahal dia cuma azan saja. Azan itu artinya prasangka. Kemampuan hawa nafsu itu hanyalah prasangka. Jadi tidak akan sampai kepada hakikat satu kebenaran. Itu adalah hawa nafsu. Dan itulah yang namanya diwakili oleh berpikir yang ada di kepala itu tadi. Jadi menjadikan ilah, menjadikan Tuhan. Nah, sehingga berpikir itu kalau tidak ada asupan karena kolbunya tadi sudah dikunci mati oleh Allah, ya, karena orang yang bertuhan kepada hawa nafsu, di mana di situ yang menjadi pusatnya adalah kepala. Nah, akhirnya apa? Ya itu tadi sudah tidak mampu lagi membedakan mana yang hak, mana yang benar. Nah, kolbu itulah yang dinamakan dengan berakal tadi, yang pasti benar. Nah, sementara yang ubun-ubun nasihatin kadzibatin khati'ah. Jadi berpikir dan berakal itu berbeda. Tempatnya juga berbeda.
Berpikir tempatnya di kepala, berakal itu tempatnya di dalam kolbu. Dan pasti benar. Maka dzabal fuadu marah. Tidak pernah bohong, tidak pernah dusta apa yang dilihat oleh fuad. Nah itulah yang dinamakan akal. Itulah pusat ilmu itu. Jadi berpikir itu sama dengan hawa nafsu ya Pak? Ya, berpikir sama dengan hawa nafsu. Makanya banyak mikir itu yang berbahaya gitu. Pusing. Kalau pusing ya kan biasa. Ini pusing. Gitu. Iya Pak, terima kasih Pak Rahmat. Ya, moga-moga Bali.